Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi pada pelajaran akidah akhlak, dan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang penyakit hati. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu terlebih dahulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah ini kita selalu dilindungi oleh Allah dan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Amin. Nah, langsung saja Ibu jelaskan apa itu penyakit hati. Penyakit hati adalah sebuah sifat tercela atau perasaan tidak enak yang muncul dalam diri manusia sehingga menyebabkan hatinya menjadi terasa tidak tenang, selalu gelisah dan was-was. Nah, penyakit hati itu ada banyak macamnya, dan pada hari ini kita akan membahas tentang dua penyakit hati, yaitu ada nifak dan yang satunya ada ghadab. Kita bahas tentang nifak dahulu ya. Nifak itu secara bahasa berasal dari kata nafako yang berarti munafik, menyembunyikan, berbohong atau berpura-pura. Sedangkan secara istilah adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena tidak ingin diketahui keberadaannya oleh orang lain, sehingga menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, contohnya yaitu kita ini kan sebagai seorang muslim, kita mengaku sebagai seorang muslim, tetapi di balik itu kita menyimpan sebuah kekufuran. Nah, hal inilah yang tidak boleh kita lakukan. Nifak itu ada di dalam Al-Quran. Ayat yang membahas tentang nifak dalam Al-Quran yaitu ada dalam surat At-Taubah ayat 97 dan surat An-Nisa ayat 145. Macam-macam nifak itu ada dua, yaitu nifak amali dan nifak imani. Nifak amali adalah sikap yang dimiliki oleh seseorang yang memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga dalam interaksi sosialnya dia saling berperilaku atau menampakkan tanda-tanda kemunafikan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa apa saja sih tanda-tanda orang munafik itu? Nah, tanda-tanda orang yang munafik itu ada 3, yaitu yang pertama, apabila ia berkata, ia selalu berbohong. Yang kedua, apabila ia berjanji, ia selalu mengingkari. Dan yang ketiga, apabila ia dipercaya, ia selalu berkhianat. Nah, sifat ini harus kalian jauhi karena itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Nah, selanjutnya yaitu nifak imani. Nifak imani adalah sikap yang berkaitan dengan atau kemunafikan yang berkaitan dengan peribadahan. Nah, nifak imani ini berarti sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya, sehingga orang yang seperti ini diancam oleh Allah akan masuk neraka. Kalian harus hati-hati ya, jangan sampai melakukan hal itu. Nah, bagaimana sih caranya agar kita menghindari perilaku munafik? Karena munafik itu sendiri kan sifat yang tercela. Nah, ada beberapa cara agar kita terhindar dari sifat munafik. Yang pertama yaitu jujur dalam bersikap. Selalu membiasakan untuk berkata jujur. Jujur itu adalah sikap yang terpuji, di mana seseorang mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan apa yang ia ketahui. Dan yang kedua, membiasakan diri untuk setia atau amanah. Setia atau amanah adalah sikap yang terpuji di mana seseorang berpegang teguh pada janjinya, teguh pendiriannya, dan teguh pada kepercayaan. Nah,
Sedangkan yang kedua yaitu ada wordop. Wordop secara bahasa adalah marah, mengamuk, murka, atau jengkel. Wordop secara istilah adalah sikap tercela di mana gejolak darah di dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang pada perlakuan yang tidak pantas. Wordop ini merupakan hitoh manusia, tetapi sikap ini akan terjadi ketika adanya sesuatu yang salah ataupun ketidakpuasan terhadap sesuatu. Oleh karena itu, sikap ini haruslah bisa kita kontrol atau kita kendalikan. Nah, ghadab itu sendiri ada dalam Al-Quran. Nah, ayat yang menerangkan tentang ghadab yaitu dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Dan perlu kalian ketahui juga dampak negatif dari perilaku ghadab atau amarah, yaitu jika seseorang marah dan tidak berusaha untuk mengendalikannya, maka akan terjadi keburukan kepada dirinya. Di antaranya yaitu keputusan dan tindakan yang diambil tidak bijaksana. Yang kedua, retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia. Yang ketiga, membahayakan kesehatan tubuh karena tekanan darah tinggi yang meningkat dan menyebabkan sakit kepala dan beresiko menyebabkan serangan jantung. Nah, ternyata pengaruh terhadap tubuh begitu besar dan sangat mengerikan. Maka dari itu kita harus menghindari sikap ghadab yang berlebihan dengan cara: 1. Meredam rasa amarah dengan berzikir kepada Allah. Yang kedua, meredam rasa amarah dengan berwudu. Dan yang ketiga, meredam rasa amarah dengan cara merubah posisi atau berdiam diri. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, selalu memberikan maaf kepada orang lain. Nah, itulah beberapa sikap tentang sikap yang tercela, yaitu penyakit hati. Tadi yang pertama kita membahas tentang nifak, dan yang kedua kita membahas tentang ghadab. Dan sebenarnya banyak juga penyakit hati yang lain seperti ria. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas yang lain juga. Dan untuk hari ini kita cukupkan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.